Selamat pagi, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau mengumpulkan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau memberi kami kekuatan. Begitu banyak ya Tuhan Yesus alasan kami untuk tidak bergereja, tapi Engkau menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat yang kami lalui, segala masalah yang kami hadapi. Kami yakin percaya itu mendekatkan kami pada Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah perlindungan kami. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita datang pada pagi hari ini bukan rutinitas, tapi sungguh-sungguh kita membutuhkan Tuhan. Kita datang bersyukur, berterima kasih, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, bahkan menyerahkan hati kita hanya kepada Tuhan, karena kita tahu tanpa Tuhan kita tak berarti apa-apa. Itu melandasi ibadah kita. Saya ambil firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Puji nama Tuhan. Tuhanlah yang memiliki bumi ini, bahkan Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat pujian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, dan kehormatan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah. Ya Tuhan,
Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau. Kami rindu memuji menyembah dengan senang hati kami. Karena kami rasakan Tuhan kemurahan. Kami rasakan Bapa kebaikan. Kami rasakan Tuhan bagaimana kami layak Bapa meninggikan Engkau. Apalagi hidup kami Bapa tanpa berusaha. Oh
sukacitaku, sumber kebahagiaan kami Tuhan. Engkau Yesus, Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu. Amin. Ada bagi sama benar Yesus. Hosana Amin. Di tempat yang maha tinggi, agungkan Engkau Rajaku. Kota benteng perlindungan kita. Kita akan pujian namanya Tuhanku menara yang teguh. Silakan dengan Tuhan Yesus berkuasa dalam hidupku. Namanya Tuhan.
akan buka cerita. Silakan kepada yang bercerita. Shalom. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini saya akan membawakan satu cerita yang ini kisah nyata ya, dari seseorang di negara Amerika. Ada orang yang kenal ya, dan dia menghadiri suatu konferensi mahasiswa ya, dan diadakan suatu universitas dengan menggunakan beberapa narasumber. Tiba waktunya seorang perempuan ya, yang memperkenalkan dirinya. Saya adalah seorang anak haram, ibuku bisu dan tuli dan sangat miskin. Suatu hari ibu diperkosa hingga hamil. Saya lahir tanpa pernah kenal siapa ayah saya. Lanjutnya berkaca-kaca. Kami hidup sangat miskin. Hingga dalam umur yang masih sangat muda, saya terpaksa harus bekerja dan bertahan hidup untuk saya dan ibu saya. Yang dengarkan pun saya terdiam. Saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas dan hanya menghasilkan beberapa untuk bertahan hidup. Tempat tinggal pun juga sangat-sangat jauh dari kata layak. Saya sangat benci keadaan pada saat itu. Saya pernah kecewa kepada Tuhan karena Dia tidak adil atas hidup saya. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup yang layak, bisa bermain, bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya tidak paham kenapa dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan saya. Suaranya sangat tertekan karena itu adalah kesaksian hidup yang sudah dialaminya. Suatu hari dia merenung di dalam kesedihannya. Dia berbicara di hati nuraninya, berbicara kepada dirinya sendiri. Asi itu namanya. Tahukah kamu bahwa hidup ini adalah pilihan? Mau tetap seperti ini atau keluar dari tidak berguna ini? Pilihan itu ada di tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama kita bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Adanya lirik dalam kesedihannya. Akhirnya saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna ini. Dia mulai bersemangat. Dia memulai suatu motivasi yang baru. Dia mulai bangkit, dan singkat cerita, wanita ini berjuang sangat keras. Dia mulai sekolah dengan biaya harus berusaha sendiri, dan dengan kesetiaannya, kerja kerasnya, dia bisa sekolah, bisa kuliah, dan dia bisa menjadi seorang menteri keuangan di Amerika Serikat. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Namanya Ozzie Taylor Morton. Mungkin Bapak Ibu tidak kenal, saya juga tidak kenal ketika saya membaca ini. Tapi bagi saya, bagi kita semua, kita ambil pelajaran di dalam hidupnya ya. Ketika hidup tidak berjalan lurus, kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di keluarga apa, tapi kita bisa memilih kita mau menjadi apa seperti kedepannya. Kalau kita mau ambil public figure yang kita kenal ya, pernah saya baca juga seorang Justin Bieber ya, itu menjadi semangat gitu. Ternyata seorang Justin Bieber itu terlahir dari seorang ayah yang tidak menginginkannya. Dia menjadi buah, dia lahir karena hubungan terlarang ya, belum menikah.
dan si ayah menyuruh istrinya untuk bukan istrinya, pasangannya itu menggugurkan. Tapi wanita ini, ibu dari Justin Bieber ini tetap bertahan membesarkan anak itu. Bahkan dia pernah cerita ingin mengakhiri hidupnya juga, tapi dia berjuang dan akhirnya menjadi Justin Bieber terkenal sekarang ini ya. Begitu luar biasa. Dan pasti itu juga tidak mudah perjalanan hidupnya. Jadi pesan moralnya, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi lepaskanlah dan merdekakanlah diri Anda dari rasa iri, kecewa kepada orang lain. Bangkitlah, berjuang dari keterpurukan untuk saling peduli terhadap sesama, maka hidup kita akan jadi lebih bermakna. Ayat firman Tuhan yang saya ambil pada cerita pagi hari ini di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 begini bunyi firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Terima kasih buat Bapak Budi, cerita yang mengingatkan kita bahwa dalam setiap kekecewaan kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan akan berikan damai sejahtera, menggantikannya dengan sukacita. Jika Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita berkumpul di tempat ini, tujuan kita memuji, menyembah Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan. Karena kita tahu, dengan kita mengerti firman Tuhan, kita tahu kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Kami berkumpul untuk memuji Tuhan. Kasih Yesus. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu, kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah urapilah kami berkumpul.
buka hati kami, agar kami sungguh-sungguh Tuhan mengerti firman yang disampaikan. Berikan kami kekuatan Bapa untuk melakukan firman. Roh Kudus, tolong kami jemaat kewajiban. Terima kasih Tuhan. Biar namamu. Sekali katakan buka Tuhan hati kami. Katakan dengan sungguh-sungguh. Bukalah Tuhan hati kami. Yesus. Amin Tuhan. Kami mengerti Tuhan kata demi kata demi kalimat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus mampukan diserahkan pada hamba-Nya. Biar namamu Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena pada saat ini Engkau ada di antara kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Karena kami mengerti Tuhan, tanpa kehadiran-Mu hidup kami tidak akan berarti Tuhan. Kembali kami berterima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan, berkesempatan untuk bersekutu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengerti setiap hati anak-anak-Mu yang sedang tertunduk saat ini Tuhan. Tantangan apa yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami berserah sepenuhnya Tuhan ke tangan-Mu. Karena kami mengerti Tuhan, tanpa penyertaan-Mu masalah kami tidak akan pernah berakhir Tuhan. Kami sangat optimis ya Tuhan dalam menjalankan kehidupan ini. Walaupun di tengah badai-badai kehidupan yang begitu keras menerpa kami ya Tuhan, tapi kami tetap yakin satu saja Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami rindu untuk belajar sedikit dari firman-Mu. Izinkanlah kami ya Tuhan mengerti semua yang terucap Tuhan, semua yang diinginkan oleh firman-Mu. Biarlah semuanya itu akan bermakna dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Good morning. Belum ngopinya semangat ya. Lagi udah ngopi. Ya, saya sangat bersyukur pagi hari ini kembali saya diberi kesempatan ya, untuk berdiri di sini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Terima kasih Pak Gembala atas kepercayaannya. Dan di kesempatan ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul beriman di tengah tantangan. Ya. Kalau kita bicara tantangan, wow banget lah. Ya. Challenges ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tantangan itu, ada baiknya saya akan membuka realita ini. Ini realita. Oke. Ini realita. Kehidupan itu ruwet, Bapak Ibu, dan penuh tantangan. Setuju? Ada yang nggak setuju? Salut saya kalau ada, ya. Yang kedua, ya, pada umumnya orang lebih suka menghindari tantangan daripada menghadapinya. Ini kenyataannya loh. Kenyataannya. Generally, people prefer avoiding their challenges to facing them. Itu umumnya. Tapi saya yakin di sini rata-rata tantangan itu udah biasa. Ya. Amin. Amin ya. Terus yang ketiga, ini entry point-nya. We can be good Christian without facing the challenges. Kita nggak bisa jadi anak Yesus, pengikut Yesus yang baik tanpa ya berani untuk menghadapi masalah-masalah yang ada.
Artinya apa? Challenges itu apa? Tes, pengujian. Ujian itu apa? Untuk naik kelas. Ya. Saya kelas 10 sekarang. Ada ujian, diadakan ujian. Ya. Enggak mau tes, ikut ujian. Apa mungkin masuk kelas 11? Enggak mungkin. Ya. Itulah kehidupan. So real. Oke? Nah, itu kenyataan ya. Suka tidak suka Bapak Ibu, kita harus siap ya untuk menghadapi tantangan itu. Nah, ini bukan sombong, tapi ada satu garansi, ada guarantornya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Bagi kita sebagai manusia itu memang susah, tapi buat Tuhan tidak ada yang susah. Ya, itu. Oke. Nah, berkaitan dengan realities tadi, saya akan memberikan beberapa reminders ya. Nah, ya, ini remindersnya di Lukas 9 ayat ke-23 sampai 25 itu mengingatkan kita ya. Ya, kata Yesus, yang mengikuti aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini tantangan. Ya. Terus kedua di Matius 10 ya, ayat yang ke-22, kita harus siap dibenci orang karena nama Tuhan Yesus. Itu kata Yesus loh. Kata Yesus. Udah pernah di depan Bapak Ibu, kamu percaya Yesus ya? Yang nanya itu dengan senyum yang sangat gak enak nih lihatnya. Pengen dia lihat gitu. Saya berapa kali ya. Teman-teman dekat lagi ya. Oh, kamu sekarang percaya Yesus ya. Terus saya ngomong apa kayak gitu ya. Kalau saya ngomong, kalau iya kenapa? Ngajak random ya gitu kan. Saya senyum aja ya kan. Oke. Terus kita harus siap menderita aniaya. Udah banyak teman-teman kita ya yang sudah menghadapi itu secara physically. Kalau kita mungkin emosionalnya, secara emosional udah sering lah, secara emotion ya sudah sering, udah sering lah itu. Tetapi secara fisik mungkin sudah ada yang pernah di sini. Ya, terus harus siap dianggap bodoh ketika kita memberitakan tentang salib. Tuhan kalau disalib, ya. Edan, ya silakan aja, ya kan? Kita berdoa buat teman-teman kita yang mengatakan begitu. Ya. Itu di 1 Korintus 1. Ini reminders yang harus kita ingat. Ya. Reminders itu buat apa? Supaya kita jangan ingat, diingat dan diingat. Nah, kalau kita pegang teguh itu, kita akan lebih kuat, pasti ya, pasti. Bapak Ibu, semua masalah, keruwetan itu tidak lepas dari perannya sang pendusta, sang iblis. Ya. Tidak akan pernah lepas dari pengaruh dia. Ya. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah dia musuh terbesar kita? Ya. Gimana kalau orang tanya, apakah iblis musuh terbesarmu? Banyak di antara kita mengatakan iya. Ya. Kalau saya tidak. Terus siapa dong musuh terbesar kita? Kita sendiri. Kita sendiri, ya. Your biggest enemy is yourself. My biggest enemy is myself. Beralasankah saya mengatakan itu? Ada. Nah, oke, sebelum kita masuk ke poin, nah ini untuk mengarah ke sana. Bapak Ibu, ada beberapa sifat bawaan negatif manusia sejak lahir. Ya. Yang pertama, selfish, egois. Coba lihat anak-anak kecil, kalau dia minta sesuatu, nggak dikasih, nangis terus, nangis luar biasa. Nah, Bapak Ibu harus ngerti, itu kenapa? Karena egonya yang berbicara, mereka belum ngerti apa-apa gitu. Ego itulah yang kita sebut manusiawi, ya. Itu ada cirinya, ya. Tapi lebih gede, dia lebih ngerti, ya. Karena ada proses untuk mengalahkan ego itu sendiri. Kedua, arrogant, sombong, ya. Nah,
Ini kalau kita bicara selfish ini kalau selfish yang tadi pertama itu di Yakobus 3 ya, ayat 3 Yakobus 3 ayat 15 itu ada jelas sekali mengatakan orang-orang yang egois ya. Nah, terus yang kedua, sombong ya, sombong. Orang sombong itu gimana sih? Nyebelin udah kira-kira. Ya. Kesombongan itu akan menolak kita menerima pembelajaran. Arrogant. Jadi kalau kita tidak pernah berupaya untuk menekan rasa kesombongan kita, siap-siaplah jadi unqualified person. Dislike person, orang yang tidak disukai juga. Kesombongan itu sifat dasar, ya, sifat dasar. Terus stubborn, ya. Nah di situ, di sini coba supaya lebih jelas ya. Selfish tadi, ayo kita baca Yakobus 3 ayat 16 supaya lebih jelas ya. Ini benar-benar saya ambil satu ayat yang paling gampang dimengerti lah gitu. Yakobus 3 ayat 16 begini bunyinya. Sebab kita baca bareng-bareng, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari selfish. Terus kita kesombong. Ayatnya banyak, tapi saya ambil satu aja ya, biar singkat. Amsal 13 ayat 10. Ayo kita baca. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Seperti saya katakan tadi, kalau kita sombong itu susah diajar. Ya. Sering kan? Ini anak-anak remaja sering deh. Kalau dikasih tahu maknya sedikit, tahu gua. Ya. Tahu. Ya. Apalagi diulang. Idih. Ya. Emangnya gua bodoh apa? Gitu. Hati-hati, ya. Hati-hati. Apa salahnya bilang iya mah? Kasih mah. Iya apa? Apa salahnya? Ya. Kesombongan itu luar biasa dampak. Saya sendiri benci dengan kesombongan saya sendiri. Jangan ngomong loh. Emang lu punya apa bisa sombong? Kesombongan itu tak perlu kaya terkenal, enggak. There are so many arrogant beggars in this world. Ada begitu banyak pengemis-pengemis sombong. Udah pengemis sombong. Enggak percaya? Suatu kali saya pulang ke Bangka, di rumah tante saya ada pengamen. Waktu itu kalau kita di sini masih cepet itu biasa, kasih cepet. Saya kan di bis benar udah matang di bis ya. Cepet-cepet tiap hari itu numpuk siap untuk bagi-bagi cepet. Terima kasih Kak 100. Waktu saya pulang di rumah tante saya ada pengamen dikasih tante saya 1.000. Hah? 1.000? Ih, gede. Ribuan. Ya. Tante saya, ya Tuhan, kata tante saya. 1.000 loh, 10 kali lipat waktu itu di Jakarta di pasti terima kasih Kak. Ya. Itu apa namanya? Kesombongan. Hati-hati. Bagi yang sombong, berjanjilah pada diri sendiri. I must fight my arrogance, kesombongan saya. Ya. Kalau tidak, kita tidak akan move on. Tidak, yakin, ya. Susah diajar. Kalau namanya nggak belajar, gimana dong? Nanti ujungnya ada tadi. Oke, kita ke stubborn dulu. Ini lebih serius lagi nih stubborn. Stubborn dengan rebellious itu ada sangat dekat ya. Ya. Oke, keras kepala, bebal. Contohnya, ayo kita baca Keluaran 32 ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dengan sesungguhnya dan mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel, kalau kita bacanya perjanjian lama itu luar biasa, jungkir balik udah babak belur, tetapnya diulang-ulang-ulang. Bapaknya udah berhasil, kakeknya udah berhasil, cucunya ulang lagi, baal lagi, terus. Ya. Kenapa gitu? Karena itu apa? Keras tengkuk tadi. Ya. Ini sengaja saya ambil ayat itu yang lebih besar skopnya, biar Tuhan sendiri mengatakannya.
Ya, bahayanya rebellious. Nah, yang keempat, rebellious, suka memberontak. Anak sekarang itu. Nah, soal memberontak ya, saya close sedikit. Anak dulu itu pemberontakannya, rebelliousnya tidak separah sekarang. Dan yakinlah bapak-bapak ibu, calon bapak, calon ibu, nanti anak kalian lebih rebellious daripada kalian sekarang. Siap-siap aja. Ya. Banyak orang-orang bijak mengatakan senada. Kenapa? Kekuasaan setan begitu kuatnya di dunia ini sekarang, di masa-masa akhir ini, mempengaruhi kita. Ya, kita baca Yeremia 5 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Kata Tuhan. Dari 4 firman Tuhan ini, saya yakin kita sudah sadar, minimal sekarang sadar, bahwa ketegaran tengkuk ini, stubborn itu dengan rebellious itu sangat besar dampaknya. Ya, sangat besar dampaknya. Sangat-sangat besar. Dan Tuhan tidak berkenan itu. Maka Tuhan selalu mengatakan, di banyak ayatnya ini mengatakan be humble, be humble, be humble, be humble. Apa artinya? Rendah hati, rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati. Apa yang perlu disombongin? Ya. Berapa tahun lagi lo hidup kalau ngomong jeleknya? Apa? Harta lo, aset lo, saham lo, apa lagi? Emang bawa sono? Ya. Enggak. Ya. Dan kalau kita tidak bijak di dunia, justru harta itulah akan jadi malapetaka untuk keturunan kita. Udah banyak buktinya. Satu kali teman saya datang, dia itu udah dari dulu bekerja keras. Dia bilang dia tamat SMP nggak mau sekolah lagi. Saya tidak pintar, kayak seperti kalian katanya. Bukan gua ya. Kebetulan ada teman-teman yang pintar begitu. Nah, tapi kalau saya sih lebih pintar dikit lah daripada dia, gitu. Dia nyatakan itu. Tapi saya mau lebih dari kalian. Saya mau bekerja. Tamat SMP dia kerja. Sekarang Lipo aja 6 atau 7 ada rumahnya, Lipo doang. Kalau di Bangka tuh dia supermarket, punya kompleks supermarket, punya pribadi ya. Pasarnya itu punya dia. Apartemen di mana-mana. Luar biasa dia. Ya. Dia mengatakan, sekali saya pulang ketemu dia ngomong gini, kamu enak apa? Pulang santai, ya kan? Ngopi santai. Saya nggak pernah nikmatin kopi. Saya rindu kangen waktu sempat kayak gini. Dia nggak bisa. Duduk sebentarnya teng-tong, pak, ya. Ngopi sebentar, ya. Orang udah tidur dia masih begitu. Ya. Tapi sadarnya umur berapa? Dia lebih tua 2 tahun dari saya. Ya. Apa maknanya? Ya. Tapi untungnya secara manusia dia tidak pernah sombong. Tapi di mata Tuhan dia sombong. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Dia belum mengenal Tuhan. Ya. Saya ngomong gini, boleh saya doain? Ya. Bodoh apa? Ya. Boleh? Ya. Saya. Oh dia boleh. Saya doain supaya dia cepat insaf, cepat kenal Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus menyentuh dia. Terus yang sini Bapak Ibu tahu? Geleng-geleng kepala dia. Geleng-geleng kepala. Tidak mengatakan thank you, tidak mengatakan apa. Itu ya. Oke. Bapak Ibu, sifat-sifat jelek ini yang mendorong kita untuk berbuat dosa. Sifat-sifat jelek ini, ego. Orang ego itu luar biasa loh. Nyebelin bener deh. Nyebelin bener. Anak-anak, ya kan? Misalnya dia menganggap dirinya hebat gitu. Orang ego, ya. Sombong ya. Orang ego itu hampir sama kan. Orang kalau egois pokoknya gua untuk apa? Saya dapat apa kalau saya bukan? Ya. Kalau saya bantu lu, gua dapat apa? Ya. Itu aja selalu apa? Gua dapat apa? Ya. Jangan ya, hidup ini tidak begitu. Tuhan tidak
tidak menghendaki kita seperti orang-orang duniawi begini ya. Nah, Bapak Ibu, kalau iblis sudah berhasil mempengaruhi kita, ada tanda-tandanya. Mau tahu tanda-tandanya? Mau cek bahwa saya ini udah dipengaruhi? Nah, tanda-tandanya ini ya. Ini tanda-tandanya kira-kira. Hidup kita tuh penuh dengan kecewaan. Kecewa. Khawatir, ya. Cemas. Apalagi takut, pesimis, ya. Putus asa, stres, curiga, apalagi amarah, dendam, diborong semua. Coba bayangin, setiap hari menu kita ini. Kisah kita, kalau udah begini, gimana? Bisa senyum, lepas kayak kita? Saya nggak jamin. Kita mau ngakak aja. Memang gue pikirin ya. Harus begitu, nikmati kehidupan dengan benar. Tuhan itu tidak pernah sekalipun ingin menyulitkan anak-anaknya. Amin. Dia tidak mau. Tetapi anak-anaknya sendirilah yang terus mempersulit mereka sendiri dengan karakter-karakter dasar tadi yang harus dilawan, ya, harus dilawan. Nah, iblis gimana? Kalau kita sudah mengalahkan semua sifat-sifat negatif tadi, iblis itu geleng-geleng kepala. Ya. Kenapa geleng-geleng kepala? Secara spontan kita dekat dengan Tuhan dan kita punya proteksi. Dia tidak bisa apa. Tetapi sebaliknya, kalau kita tetap mengandalkan kesombongan kita, arogansi kita, ketegaran tengkuk kita, ya, egoisme kita, secara langsung akan menjauh kita dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menjauh dari kita, maksud saya. Dan itu artinya apa? We have no protection. Si pembohong akan datang. Terus gimana dong untuk menghadapi iblis ini? Iblis sejak kerjanya di sini, ke otak kita, ke otak. Dia bukan menyerang tangan, bukan menyerang kaki, punggung, bukan. Otak diserang. Jadi kita harus mengisi otak kita dengan firman Tuhan. Terus isi dengan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, untuk memberi kekebalan itu sendiri. Ya. Jadi kita harus harus rajin baca firman. Cepat atau lambat, baca firman itu tetap berpengaruh. Setahun tidak berdampak, 2 tahun tidak berdampak, 3 tahun berdampak sedikit, dan seterusnya terus berdampak. Lama-lama jadi attitude, manner. Lama-lama jadi karakter. Luar biasa. Tuhan manusia ya. Oke. Iblis ya. Sejauh kita tidak menyadari sifat-sifat jelek kita, jangan pernah berharap kita bisa happy. Happy dengan real ya. Happy itu di sini artinya damai sejahtera. Bukan happy aja. Ya. Orang mengatakan I can buy everything with my bucks, dollars. Ya, tanya aja. Ya, Elvis Presley suatu kali dia mengatakan, saya masih punya time-nya dulu, sampai time-nya dicetak ulang berkali-kali. Ditulis ini di Time headline, I am the lonesome king. Waktu itu he was at the peak of his success. Waktu itu di puncak kejayaan. Ya. Anak putrinya itu anak tunggal ya, putrinya satu. Oke. Bapak Ibu, terus bagaimana dong kalau kita ingin memperoleh kehidupan yang kebahagiaan sejati gitu? Ada satu yang harus kita pegang. We must have a master key. Apa master key? Kunci induk. Kunci induk apa? Mau buka apapun yang kira-kira bisa. Nah, master key-nya apa? Keep on learning. Pegang ini. Keep on learning. Terus belajar. Sebodoh apapun kita sekarang ini dalam bidang tertentu, kalau kita mau move on, kita belajar terus belajar, we will be good someday. Believe me. Ya, believe me. Jadi kuncinya apa? Master key-nya keep on learning.
terus belajar, belajar kenal Tuhan, belajar kenal Tuhan. Lama-lama Tuhan akan dekat dengan kita. Belajar kenal Tuhan dengan tulus, belajar kenal Tuhan. Yes. Oke, nah itu kuncinya. Nah sekarang kita, tentang kerendahan hati tadi, kebijakan semua itu, mari kita belajar lagi. Nah dari belajar tadi ya, kita masuk sekarang ke poin kita. Mari kita belajar. Kali ini kita belajar dari Nuh. Ya, seperti saya katakan semalam ke Pak Gembala, Nuh itu salah satu idola saya. Ya, benar. Nah kita baca ayat Kejadian, nas kita dari ayat 9 sampai 22 ya. Iya. Kejadian 6 ayat 9. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak yang kedua, saya ke-9, ke-10 dan terakhir Bapak Ibu ke-10, saya 9 dan terakhir kita bersama-sama. Ya. Riwayat Nuh. Ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan keberapa tadi? 21. Iya betul. Dan engkau bawalah bagiku segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ya. Diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh. Kita bayangkan Nuh ya. Nuh itu luar biasa. Ketika dia putranya Sem, Ham dan Yafet lahir umur berapa? 500 tahun. 500 tahun baru punya putra. Habis mereka lahir dan firman itu keluar. Ya, bahwa Tuhan itu udah melihat pada zaman itu manusia itu udah menyatu dengan dosa-dosa yang najis-najis yang luar biasa. Tuhan udah gak kuat lagi. Dia akan menghancurkan bumi. Dia akan menghancurkan semua makhluk hidup. Tetapi ketika dia lihat Nuh ini jauh berbeda dengan mereka, Bapak Ibu. Nuh hidup murni,
ya di mata dia tak bercela. Satu-satunya orang yang Tuhan sebut tak bercela, Nuh ini. Luar biasa. Kalau Tuhan pun udah mengatakan dia tak bercela, apalagi kita ya, itu Nuh. Nah, ketika yang kita ingin pelajari dari Nuh itu apa? Ada 3 poin di sini. Ini poin dasar kita bicaranya. Kita bicara tentang 3 poin ini ya. Nah, dasar imannya Bapak Ibu. Dasar imannya. Kalau banyak sekali orang-orang dulu yang terkenal, dia motivasinya mengenal dekat dengan Tuhan itu banyak sekali. Ada untuk kekuasaan, ya, popularitas dan segala macam. Tapi Nuh sama sekali tidak ada. Ya. Dasar iman Nuh adalah bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-9 tadi, ya, saya akan bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul itu apa, Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau sampai orang mengatakan bergaul dengan Allah, itu artinya bersahabat, Bapak Ibu. Bersahabat, saling berkomunikasi, ya, menjalankan hubungan baik, itu bergaul. Ya. Kita bayangkan zaman Nuh, dia udah melakukan hal itu. Ya. Itu sangat dalam berkenan. Kata Tuhan, Nuh tidak boleh mati, dan disuruhlah mendirikan bahtera. Nah, bahtera. Ini prakteknya yang kedua, poin kedua. Kita bicara prakteknya sekarang. Jadi kalau motivasi Nuh udah jelas, dia cuma ingin dekat dengan Tuhan. Dia cuma ingin bergaul dengan Tuhan. Yang lain tidak ada. Dia ingin keluarganya juga begitu. Itu sangat berkenan dengan Tuhan. Apa artinya? Kalau kita mengikuti motivasi Nuh untuk dekat dengan Tuhan, kita lakukan dengan tulus, saya yakin Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Ada amin? Harus ya, lakukan itu. Ya. Apalagi yang senior ya pastilah ya. Oke. Nah sekarang yang pelajaran kedua, praktek iman. Ya. Praktek imannya. Praktek iman itu dia selalu taat ya pada Allah. Ya. Saya akan bacakan ini ayatnya yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tepat seperti yang diberitakan Allah. Tidak ada dikurangi, tidak ada ditambahkan. Itu namanya patuh. Patuh. Kita dengan orang tua udah patuh? Kecuali boleh tidak bantu kalau orang tuanya udah menceng ya, orang bantu. Pak, bapak menceng, mak menceng nih. Maaf, anak tidak patuh nih. Ya. Koreksi. Ya. Tapi sejauh bapak, mak kita betul, harus patuh. Ya. Kalau kita jauh dari orang tua, jangan pernah berharap kamu akan dekat dengan Tuhan. Amin. Masuk akal nggak? Ya. Yang di depan matamu saja lo perlakukan begitu, apalagi yang tidak kelihatan di atas sana. Anak-anak, para remaja khususnya, jangan lupa bapak kamu itu punya otoritas ya. Ibu kamu punya otoritas yang dikasih Tuhan ya. Jangan sampai kamu melanggar otoritas itu. Dan sebaliknya orang tua yang diberi tanggung jawab yang demikian, hati-hati, jangan melanggar atau just ignore it, ya, mengabaikan tanggung jawab itu. Itu pun kita harus bertanggung jawab sebagai orang tua. Ya. Itu jelas. Jadi belajarlah kita menghargai orang tua. Belajar. Ya. Ya. Waktu kita belajar kecil, Pak, ini apa? Tanya apa ini? Apel. Bapaknya ngomong apel. Apel.
ratusan kali ngomong apa? Dia baru bisa ngomong apa? Ketika mamanya, papanya udah tua, nanya 1 kali 2 kali diulang pun budak ya. Kamu udah budak ya Pak? Bapak udah budak ya. Bayangin aja, yang ngajarin kita belajar ngomong gitu. Saya sangat bersyukur, terus terang saya sangat bersyukur. Saya tidak pernah menyakiti orang tua. Enggak. Coba saya bayangin kalau saya sering menyakiti hati orang tua. Saya mau pakai apa bayarnya? Enggak. Enggak ada. Pakai duit enggak bisa. Minta ampun. How kan? Ya. Yang masih punya orang tua, bersyukurlah. Bersyukur. Ya. Ada sepupu saya. Orang tuanya saya pakai tante ya. Ya. Saya pakai tante, sakit-sakitan, anaknya cuma 2, satunya udah meninggal. Kakaknya diserahin ke adiknya semua. Ya. Saya bilang, dia datang ke saya, kalau kamu mau jadi manusia yang benar, inilah kesempatan kamu terakhir untuk melayani mamamu. Ya. Inilah kesempatan terakhir kamu. Akhirnya dia sadar. All out dia melayani bapaknya, mamanya. Berak dia angkat segala macam, juga tiap hari pagi-pagi. Nah, begitu udah meninggal, waktu di rumah duka, dia abadi, saya masih ingat dia ngomong, Kokom, untung Kokom ingetin saya, kalau enggak saya nyesal seumur hidup. Hati-hati, hati-hati. Oke? Nah kembali kita praktek iman. Nuh nggak main-main. Bisa dibayangin begitu besarnya itu kapal, ya. Tadi berapa hasta? Nah kira-kira ginilah. Secara umumnya ya panjangnya sekitar 150 meter lah, ya. Nah lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter, 3 tingkat ya, 3 tingkat. Dibikin ya dengan kayu gofir. Kayu gofir ini sejenis kayu kayu kita sebut cemara yang ada di Mesir sana. Ya. Gofir ini cuma kualitasnya lebih tinggi daripada cemara. Ya. Kalau cemara lebih gampang rapuh, kalau ini kuat. Ya. Ini cuma dengan kayu gofir. Sampai detailnya pun dikasih uraian sama Tuhan. Ya. Dia lakukan. Ya. Setiap dilakukan apa yang reaksi tetangga-tetangganya, teman-temannya, ledek habis-habisan. Itu gila ya. Masih penting ya. Anaknya dibully temannya, saya yakin tiga-tiganya siang malam. Tapi mereka apakah berhenti melakukannya? Tidak. Terus ya. Terus mereka lakukan. Ya. Bapak Ibu, Nuh ini walaupun dia lahir di satu kota di Mesopotamia, ya, di antara 2 sungai, ya, sungai Tigris dengan Efrat, ya. Ini ada di negara apa namanya? Irak, ya, di Irak, ya, di Irak. Nah, itu sungai itu memang besar sekali. Jadi dia agak lembah begitu, tempat tinggalnya di antara 2 sungai besar itu. Dari situ perkembangan manusia itu cepat sekali. Jadi peradaban itu yang tertua itu diperkirakan dari Mesopotamia, ya, 5.000 tahun sebelum Masehi udah berkembang di sana, ya, udah berkembang di sana. Nah, Nuh ini waktu itu suka dileceh, anak-anaknya dibully habis-habisan, ya, 3 anaknya. Tapi apakah mereka gentar? Tidak. Dan ketika Nuh menjelaskan, ini perintah dari Tuhan langsung kepada saya, apakah mereka takut dan tobat? Justru bertambah mereka mengejeknya. Emang lu siapa? Tuhan ngomong langsung sama lo. Sombong apa lo? Ya, kira-kira gitulah. Nuh tidak bergeming. Terus dilakukan. Ya. Terus dilakukan. Ya. Sampai berapa lama? Ratusan tahun. Nah, ketika dia perintah firman Tuhan, perintah turun ke Nuh itu berumur 500 dikit lah.
setelah tiga anaknya lahir ya, lahir. Nah, dan kejadian lahir banyak pada dia berumur 600 tahun. Jadi hampir genap ratusan tahun. Bayangin, itu prosesnya lama ya, lama banget ya. Nuh tidak bergeming ya, bergeming. Nah, saya ingin membayangkan gini, coba kita ketika itu sebagai Nuh, supaya kita tahu bahwa taatnya Nuh pada saat itu ya. Coba kita sebagai Nuh, kira-kira kita mampu nggak? Nah, kalau Pak Anto waktu itu berumur 500-an, firman Tuhan turun ke dia untuk mendirikan Bahtera. Pak Anto mikir, saya udah 500-an tahun, apa kuat membuat ini? Satu ya. Dan diledek sama Pak Andre, sama Pak, sama Bu Rosita. Lu gila ya Pak Anto ya, lu gila ya. Lu udah sinting ya. Kira-kira Pak Anto terus lakukannya. Nah, terus dari laut itu ratusan mil dari tempat tinggal mereka. Kapan sampai ke lautnya? Dan ngomong air bah akan turun. Tuhan mengatakan gitu. Pak Anto bilang air bah. Hujan pun belum pernah. Belum ada hujan pada waktu itu, masa itu. Hujan belum ada ya. Bayangin ya. Jadi sangat kontradiktif dengan fakta apa yang difirmankan Tuhan, diperintahkan Tuhan kepada Nuh. Tapi Nuh dengan patuh 100% melakukannya. Satu lagi bayangin Mbak, diperintahkan masuk ke Bahtera seminggu sebelum air bah turun ya, 40 hari 40 malam. Ini nah masuk Bahtera tanggal 7 kita hitung dari itulah, dari turunnya air bah ya. 17 bulan kedua ketika dia berumur 600 tahun. Ya. Jadi 17 Februari kalau kita sekarang ya, kira-kira ya. Waktu itu dia umur 600 tahun, bayangin. Dan bersamanya siapa? Binatang begitu banyak. Dan kembali ke Pak Anto tadi kira-kira. Pak Anto jangan lupa ya, entar bawakan sepasang binatang semuanya. Hah? Binatang? Ada yang menjijikkan segala macam, yang menakutkan. Ya. Apa dia lakukan? Gimana saya bisa mengumpulkannya kalau Pak Anto mengandalkan nalarnya? Tapi Pak Anto tidak melakukan itu. Nuh tidak melakukan itu. Dia cuma satu pegang, saya percaya. Dan pada waktu hari hanya memang Tuhan yang memerintahkan semua binatang untuk mendatangi Nuh dengan patuhnya. Dan pembekalannya Bapak Ibu menyeramkan pembekalannya. Ya, penuh dengan bekal. Kenapa bekal itu? Masuk, saya ulangi ya, tanggal 17 bulan kedua waktu Nuh berumur 600 tahun, ya. Terus tanggal 17 bulan ke-7 waktu Nuh berumur 600 tahun. Nah, itu udah mendarat di Gunung Ararat. Ini gunung tertinggi di sana ya. Ararat ini 5.137 meter tingginya ya. Ini di Turki ya, Ararat ini. Gunung tertinggi, pegunungan tepatnya ya. Nah, itu udah berapa tahun itu? Saya ulangi, masuk air bah turun 17 bulan 2 waktu dia umur 600. Nah, kandas di Ararat ya, udah kandas waktu di Ararat. Waktu itu semuanya air bah turun itu 40 hari 40 malam itu semua pegunungan tertutup. Malahan 15 feet istilahnya, sekitar berapa meter? 6 meteran ya di atas gunung. Jadi ditutup semua pegunungan. Ya, Himalaya nggak kelihatan mungkin kali itu ya. Udah tidak kelihatan lagi. Jadi semua binatang di bumi mati. Nah, ketika surut, waktu itu tanggal 17 bulan ke-7 dia berumur 600. Nah, dan secara total mereka meninggalkan Bahtera itu pada tanggal 27 bulan kedua waktu dia berumur 601 tahun. Saya hitung 378 hari ada di Bahtera bersama dengan sapi, anjing, babi, kerbau, ular. Bayangin 378 hari ya. Fakta ini
ya, menunjukkan betapa besarnya ya totalitasnya si Nuh mematuhi semua perintah Tuhan. Dan poin yang terakhir, hasil imannya. Ya. Setelah Nuh melakukan semua itu, apa hasilnya? Nah, sejak kejadian awal sampai akhir, kalau kita belajar dari awal sampai akhir, Nuh itu semuanya dilancarkan Tuhan. Ya, mereka terhindar dari masalah waktu air bah itu terjadi, tidak ada masalah. Ya. Nah, Nuh, ketika Nuh melihat air udah mulai bersurut, Nuh melihat dampaknya. Nuh menangis, sedih. Kok sampai segininya? Ya. Tuhan tahu itu. Ya. Tuhan tahu. Ya. Dan ketika Nuh turun, ya, turun dari bahtera, mendirikan mesbah dan memberikan korban bakaran, Tuhan benar-benar berkenan. Dan disitulah Tuhan berjanji, saya tidak akan pernah lagi memberanguskan bumi seperti saya lakukan ini, walaupun manusianya berdosa. Jadi kalau ada banjir, gempa itu biasa. Kita tidak mengalami seperti yang Nuh alami. Dan Tuhan pun memberikan bonus umur yang panjang, ya, umur yang panjang kepada Nuh, ditambah 350 tahun kira-kira. Jadi meninggalnya umur 950 tahun. Ya. 950 tahun Nabi Nuh. Dan di situ Tuhan berjanji akan menurunkan hujan ke bumi. Ada siang dan malam. Ya, ada pasang surut dan segala macam. Berasal dari zamannya Nuh. Itu positif poinnya dari Nuh, ya. Oke. Nabi Nuh begitu sempurna, Bapak Ibu. Ya, para pemusik, penyanyi, pemusik, ya, Nabi Nuh begitu totalitasnya dalam melayani, ya, membuat kita terinspirasi, Bapak Ibu. Ya. Kapan kita bisa seperti Nuh, ya? Oke. Tak tersembunyi, ya. Saya benar-benar kalau membaca tentang Nuh itu benar-benar luar biasa, ya. Oke, kita akan nyanyikan bersama. Saya harap semua umat ikut, ya. Kita nyanyikan Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Tak tersembunyi
itu begitu real di kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tak berujung Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Ya Tuhan, lindungi kami terus Tuhan. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Ampuni semua dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami ingin menjadi anak-Mu yang tulus, yang ikhlas, yang selalu dekat di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah semua pelajaran yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan berkenan di hati-Mu Tuhan, dan membawa dampak yang positif dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Percaya katakan amin. Atas nama jemaat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hussein yang senantiasa memberkati semua keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Tuhan senantiasa berkati. Kita mau belajar taat seperti Nuh di hadapan Tuhan, belajar dan belajar dan belajar. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Persiapkan persembahan kita dan berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Hussein yang telah mengingatkan kami agar kami, apapun keadaan kami mau belajar taat seperti Tuhan Yesus. Mampukanlah kami Bapa, kuatkanlah kami Tuhan dalam menghadapi kehidupan kami. Masalah apapun yang terjadi, kami mau belajar taat seperti Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Bapak, kembali kami mau memberikan persembahan. Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kami. Kamu berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap kebutuhan kami Bapak. Dan kembali kami saat ini berikan apa yang harus kami beri Bapak sebagai kewajiban kami kepada Tuhan. Itu pun tak dapat kami balaskan dengan apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, kau berkati persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya di gereja kami. Berkati persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan pujian jangan lelah berjalan. Di sebelah kiri. Bekerja di senangnya
Tuhan. Dan hari Kamis ada kebaktian kelompok 1, dan selanjutnya ada hari Sabtu itu ada pendalaman Alkitab yang sudah diikuti oleh Saudara Brian dan Saudara Rafael. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dukung dalam doa supaya kedua saudara kita ini mengenal Tuhan Yesus. Karena saya katakan mereka, saya tanya siapa yang suruh, apa dari keinginan, rupanya orang tua saudara yang itu yang mendorong untuk mengenal firman Tuhan. Jadi saya ajak mereka untuk bertanya kepada orang tuanya, maksud dan tujuannya Bapak Mama kok ngajak saya, dorong saya ikut pendalaman apa, ya, supaya orang tua bisa menjawab ya dengan baik. Dan ada satu tugas yang setiap hari mereka harus lapor ke saya, yaitu bikin voice note setiap hari, setiap satu ayat setiap hari. Dan tolong didukung untuk Brian itu setiap pukul 10 sampai jam 12 sebelum dia sekolah, Brian akan memberikan saya voice note ayat Alkitab. Untuk Rafael jam 3 sampai jam 5 untuk memberi saya voice note ayat Alkitab. Ya, dukung dan doa supaya mereka benar-benar memperkatakan firman Tuhan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, di Tuhan, dan nanti kita juga berdoa, kita mengirim ada 4 song leader untuk kita latih mengikuti pelatihan menjadi pemimpin pujian yang sesuai firman Tuhan. Ya, jadi saya berharap para saudara-saudara kita yang ikut pelatihan, apa yang saudara punya, yang sudah pengalaman ini, tanyakan ke instruktur yang ada. Tanyakan, saya sudah benar tidak, ada yang kurang nggak? Seperti itu ya. Jangan supaya apa, karakteristik dari Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini tetap ada. Jadi kalaupun yang kurang nanti dibetulkan, yang betul diperkuat lagi ya. Jadi itu yang saya sampaikan tanggal 17. Ya, puji Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bawa firman Tuhan yang luar biasa. Jangan egois, jangan sombong, jangan keras kepala, jangan jadi pemberontak, dan yang terakhir jangan murtad. Dan ingat, harta yang paling berharga adalah keluarga. Puji Tuhan. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Amin. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selamanya. Yesus terlebih
firman-Mu, ada iman yang membuat kami dapat menghadapi setiap tantangan. Terima kasih atas firman Tuhan melalui Bapak Husen. Tuhan berkati pekerjaan ya Tuhan Yesus, pelayanannya dan keluarganya. Kami juga ucap syukur atas cerita dari Bapak Budi ya Tuhan Yesus. Tuhan telah menempatkan kami di dalam satu keluarga. Tidak ada alasan kami untuk membanding-bandingkan. Dan kami tahu setiap keluarga di mana kami tempatkan, kami punya andil yang luar biasa untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak dan ibu, kami menjadi berkat bagi keluarga. Kami sebagai anak, kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, selalu kami di surga. Tuhan, izin kami untuk memohon berkat yang hanya padamu. Kami punya kekuatan, kami punya pekerjaan, kami punya uang, kami punya harta. Tapi biarlah itu ya Tuhan Yesus menjadi berkat. Karena kami tahu kami harus mendahulukan Tuhan. Carilah kerajaannya dan kebenarannya. Karena kalau jalan kehidupan, kalau satu-satunya menuju kekekalan, dan kami akan menomor satukan Tuhan dalam hidup kami. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Naikkan syukur bagi nama Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami di surga, kami mempunyai pekerjaan, kami mempunyai usaha, dan kami sedang menjalankan pendidikan. Tuhan berkatilah apa yang kami miliki. Syukur. Ya Yesus, Juru Selamat kami. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkaulah pelita dalam hidup kami. Terangilah jalan kami kemana kami pergi ya Tuhan Yesus. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau menuntun. Dengan gada dan tongkat-Mu, Engkau membimbing kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah kami. Bapa kami yang di surga, ide-ide yang ada dalam pikiran kami, Engkau wujudkan ya Tuhan Yesus. Engkau realisasikan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini dengan waktu Tuhan yang terbaik dan indah pada waktunya. Kami mohon berkat Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Besar